Mulanya zona kabeh kalau dina ada dasar tukang bisa soal ladina. Dasar bulan istilah soal ladina. Udah dina yang enggak usah yang tahu dengan ladina awal kaina atau kaina. Wa umutawi alladina sing tafarraqu wa talabu. Kita ada itu ya nasara lan nasara. Wala talabu azab azab wala talabu mengkono lan azab pun siksa. Lalu ada pun siksa ati muka. Ya matap jatuh yang dalam dinane jadi butek apa wujuhun kira-kira wajib watas waktu lan jadi ireng apa wujuhun kira-kira wajib di hari sing sebagian wajah jadi butek sebagian jadi ireng ya amal kiamat maksudnya dia pak amal lagi nasabdan anapun tewang akai sabdan ingkang ireng apa wujuhun raine lagi waktu mal kafiku Walaupun lagu taufikan, nanti ucapnya lagu maring kafirun taufikan kalian melakukan apa yang diucapnya ini agak fardu. Allah tu ngakhiri sirokabe, ada iman itu, sause iman irokabe. Jadi semua orang kafir, semua orang kafir meskipun kafir mulai bayi. Jadi semua orang kafir meskipun kafir mulai bayi, itu tetap Allah ngekei pertanyaan agak fardu ada iman itu. Apa kafir sause iman? Karena sampai tentang bagaimana dapat tahu iman. Niku yang ma'asil nifak dianggap iman yang dalam wayai ngambil kerja ya itu tengah alam Allah dari kasus ini karena kalau tengah alam Allah dari tengah jisman wajib asadara bukan bani adama yang kuburi birriyat tapi masih terus ala artusi ala struktur yang ma'asil nifak dan ngambil nifak satu kemauan kita serahkan belajar berdiksa lima pun Amal ladina anak itu orang akeh ijab singkat kadang ngebuju untuk apa wajah ladina baru al-mu'minun baru al-mu'minun bangun ini baca mana? Kita punya wanita bro al-mu'minun tidak perlu kita ngomong tahu ya betul betul apa mu'minun? Kalian melarang orang sini korno tadi tapi rahmatullah monggo enggak apa-apa. Di harokati sebenarnya nak kolor, sampai sebenarnya kan bodoh bisa. Baru mau mungkin tak bodoh. Iya. Iki gampang. Lah amal lagi atu akeh ijat tinggal udah aku wujud mau aja lagi. Tapi rahmatillah monggo enggak apa-apa Allah. Kita akan mengkonotaksi ayat Allah. Saya tak hatam lagi. Aku jujur nih, itu gak kerasan dengan akhirat diri. Jadi setelah itu tak pungkiri, hakon. Tilka ada mengkonon ayat itu, bro ayat Allah Taala natuh, kang maca ingsun ha ing ayat. Nalikane sira Muhammad ya Muhammad ku hakikat. Ngaji kiri boleh, kudu ngundang Romanto jangkar Ahmadun jangkar. Ngaji tafsir Muhammad dijaga. Kalau ada gak, kalau udah alatan, jadi ratopan dan jalan. Lengkene rupa itu mau kata ya Rasulullah. Oh ya Muhammad, tiga alika apa? Ya Muhammad, jadi kalau jangkar dia tak jarang. Lengkene Nabi dijaga. Boleh Romanto. Lengkene alika ya. Jadi aku jangkar tak niati. Laki lah, nabi negara nabi di Jakarta. Laki lah. Lalu kenalim kurang adil, salah aja alasan. Jadi malah repot. Nggak sempat ada alasan. Wawa wawa roda wawa iri itu nggak ada apa wawa cuma dengan animal dari alam. Walilah ilan itu dia wawa seperti sama wati yang menangis sama keluar. Dilkan wasaukan wati dan dilkan apa yang miliki wasaukan menjadi wati dan keperbudakan ini. Kabel ya Allah di atas nama dimiliki jadi baru itu sudah. Wilayah marang Allah juga udah jalan Allah umur urusan. Untung Allah sirah kabel ya mata Muhammad lagi kita pun nabi ke orang ya umat. Berkat dengan Allah jadi mau tafsir paling dekat kita pakili Allah tak gondang. Ya umat Muhammad tapi sekali bodoh sekalinya satu bener betul untuk berarti kudu dilarang iya ya lebih pasasan pada tafsir orang mana kudu dilarang nabi dijaga masih mau jadi bodoh tak kayak kerabine untuk mana sirah kabeh ya umat Muhammad ono iku khair umat jadi kabeh umat
Riset kang detokno sapa umat linasi maring manusa. Tak muruna perintah sira kabeh. Dadi kira umat ini nak nglakoni tak muruna bil ma'ruf. Nglakoni sira kabeh bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Perintah sira kabeh lan ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Lan iman sira kabeh billah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar sing krana iman. Misale gini, jadi nak wong alim koyo kula ya Kang Romanto. Malah sing penting malah wa tu'minuna billah. Kadang santri iku janggal. Kan wis nglakoni amar ma'ruf nahi mungkar kok ijek ditambahi wa tu'minuna billah. Karena begini ya, di era modern itu orang mungkin amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak atas nama iman billah. Jadi orang modern, orang barat, orang medis tanya, mereka itu melarang zina, tapi lebih karena takut AIDS HIV. Jadi tidak atas nama apa? Iman. Jadi tanda anif mungkar tapi tidak atas nama iman. Sama, wong modern sing ra agama lah ya, kuwi ngrumat anak, ngrumat bojo. Tapi kan gak krono iku perintah Allah. Memang dene duwe adat wong kudu ngrumat anak bojo gitu. Jadi amar ma'ruf ora krono iman billah, paham ya? Jadi ini justru tekanane khasnya seorang muslim untuk minana billah itu gitu. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar, kadang orang-orang nakal juga iya itu. Iya, kabeh wong nakal masih wong ora salat tetep. Kok minum jangan masih nyapu tetep gitu kan bilang sama anaknya itu. Tapi tidak atas nama Allah, atas nama kok nak jual minum nggak ada duit gitu. Tapi kita tekanannya kok batuk minuna. Dan orang alim merasa biasa ya batuk minuna billah. Jadi repot. Itu jenis gaul. Jadi wong alim itu tidak duwe rasa. Jadi sing dikersakno Allah kok jauh. Ilmu itu nggak tahu. Lan ida matal alim gaba disuul min awang alim mati separo ilmu itu hilang. Sebagian ilmu itu memang butuh jauh, butuh wong alim sing duwe jauh, duwe rasa. Wong alim wis gak karu-karuan mati rasa. Walau amanah wala iman sapa ahlul kitab, sapa ahlul kitab. Paham ya? Jadi nahi mungkar itu bisa terjadi ning gone wong kafir, ning gone wong nakal, tapi tidak karena iman itu. Misalnya takut air. Misalnya nyabu takut penyakit. Ojo minum minuman keras, mari paru-paru rusak. Berarti kan enggak karena iman billah. Nah, kita itu kepengen amar ma'ruf nahi mungkar sing atas nama iman billah. Memang karena takut sesuatu. Walau amanah kalau mau iman sebuah ahlul kitab lah karena kita ono po iman iku khairan. Indung istilahnya ahlul kitab al-mu'minun de wong sing iman wa khair. Halitis aki-aki ahlul kitab wal fasikun sepasekat. Laya durukum orang bahayani sebuah ahlul kitab mengisira kabeh. Ila adzan kecuali bisuan. Wong ahli kitab lu ra iso bahayano kuwe kecuali untuk bisuan biasa. Dari paling-paling iso misoi bilisan lan misal min sabdin sange misoi bahwa idin dan ngancam. Jadi intinya ngene ya. Apapun rekayasa orang Yahudi Nasrani, ada misionaris, ada kristenisasi, itu tidak akan bisa menghambat kemajuan Islam. Paling-paling kita terganggu berarti dipisoi, diinterogasi, diintimidasi, paling tadi paham. Jadi itu tidak apa-apa ya. Kalau sama rasa khawatir, kalau misionaris ya uang dan macam-macam betul apa Ilah dan paling ini uang paling ya makau tau nabi dipisoi, betul apa tidak mungkin. Mulai dunia kamu itu harus belajar sama fakta. Gue sering ngomong Lukman, kelemahan santri itu tidak statistik. Tapi statistik ini orang romanto. Jadi misalnya kalau Mustafa itu pilih khusyuk, itu senang ngomong. Kadang-kadang itu kita takut bayangno Islam di kota, karena di kota itu banyak orang suruh, apalagi di barat. Tapi pada secara statistik, dari tidak ada menjadi ada itu tidak kita ingat gitu. Misalnya di Amerika dulu tidak ada umat Islam, sekarang banyak. Di Inggris dulu tidak ada umat Islam, sekarang banyak. Artinya apa? Islam bisa tumbuh bahkan di negeri barat. Paham ya? Mulai berpikir ala santri salaf itu repot. Kadang tidak siap. Jadi kan ngeten kebesaran Allah itu kan wonten kali. Kebesaran Allah yang kita harus taat. Sehingga karena kita jaga taat itu takut kumpul wong Jogja. Misalnya kumpul wong Blogor khawatir zina. Wow. Kumpul wong barat khawatir fisik. Tapi perlu harus ingat, oke, kita taat. Atas nama taat kita menghindari bertemanan dengan mereka. Tapi atas nama kudratullah juga harus kamu beri ruang. Allah juga mampu membuat orang mukmin yang hidup di Amerika, di Inggris, dan itu ya fakta. Jadi santri kelemahannya mau delok kudratullah sing sisa. Memang atas nama kita iman billah, kita mengamankan diri dari berteman di Sarkem, ning gone kumpul wong dolim ning barat. Tapi kowe sadar kudratullah, hidayatullah. Itu iso ke Amerika, ke Australia, ke Inggris, nyatanya Islam di sana juga kan.
Bang, lah ini santriku gak siap, cuman dulu sing kudro tua yang ini gitu loh. Sehingga anaknya pesimis. Padahal fakta. Contoh paling gampang sinetron, ya, saya sering ngomong. Fakta biru ya ulil albab itu tiba paling gampang di Indonesia gampang sinetron. Saat santri modern, pondok-pondok modern wis isin bakas agama, isin bakas tahajud. Bahkan yang pondok-pondok kita pun duha udah jadi nyanyian. Kok khusus kan duha terus sudah diguyonan banget. Tapi malah Allah gawe sinetron sing wong blodor-blodor sutradara ning kota. Malah terang-terangan di judul astagfirullah, judul tobat. Bahkan semua TV 5 itu enggak izin yang wiridane Arifin Ilham, A'agim. Ini fenomena apa? Jadi itu berarti Tuhan sedang menampar kita, Pak Maromanto. Kita yang mengeklaim diri santri, kadang izin ke bakas Allah. Udah jajal, gue lagi rati duit bujum jalur. Usah tawakal Allah arisin sampai ngomong ngono. Jadi kan kebalik dulu. Kiai-kiai mulai malu bakas halal fase Islam kalau tahajud duha. Malah orang-orang abangan terang-terangan gitu judul sinetron tobat astagfirullah. Dan nak sampai dulu saya tinggi gitu bener. Saya tinggi loh Ramadan artinya mau nakal bareng musibah. Mau soleh untuk nikmat. Saya tinggi kan bener. Setting ceritanya itu kan tidak membelokkan, tidak idlal. Itu sih dimaksud Allah. Jadi kalau sudah menyangkut hidayat itu, ya memang tidak bisa. Jadi Tuhan itu siapapun diberi kesempatan melakukan kebaikan, bahkan orang kafir. Ya, malah kita itu repot. Jadi iman ala santri itu repot. Jadi mau antara nih. Jadi kalau kita sudah iman kudratullah, hidayat Allah, kudunya Allah kamu kayak beri ruang gitu. Orang kok ngene. Jadi kita iman bila tapi Allah gak pakai ruang. Masa iso wong nuwakal kaya barat ku Islam. Bahkan Nabi Muhammad itu sering dikecewakan Tuhan dalam hal ini. Sampai Nabi tahu senani pengiran laisa alaika bidaru. Orang bagian namanya hidayat. Ini misalnya apa ya? Rasulullah niku muangkel pol ke wasi. Mergo sing mateni Said Hamzah. Suwangking mangkel Rasulullah ning wasi sampai maksud-maksudmu. Pokoke sing mateni paman kula laknat. Sampai Rasulullah ketika ngerti jenazah Said Hamzah di cacah-cacah atine dipangan ke Hindun, dibukuk ke wasi dipangan. Jadi Hindun itu budak jenis wasi. Tugasnya wasi perang pun sitok yura mateni sinten Hamzah kuasa dulu. Barang hasil mateni tenan barang jenazah pamane dicacah-cacah ngendikane Kanjeng Nabi, "Fa wala umat kilan naga jika sabina rajulan minal kufar." Akan saya balas kematian engkau ya paman dengan 70 orang kafir. Nabi atas nama Hirab Basariyah begitu. Jadi kayak iso bayang Nabi Muhammad dari iso bayang nak engkau qatile Hamzah itu diparingi juga. Malah Allah menghendaki lain. Nabi sing wis ngancam pembalas malah wasi diparingi iman. Pak Mustafa itu mulai kalau balik ngomong. Jadi santri sing khusyuk itu rusak tatanan. Dia mau karena saat kita yakin kudratullah ternyata ning gegamanan. Dia mau kebayang nakal rasa tobat. Bayang barat orang keapian. Padahal fakta sering membuktikan itu. Ya kayak sering dari besar seorang ustaz sambil santrinya. Fair rasa orang munafik. Tapi di saat yang sama sampai malah roh berita. Wong Inggris, wong Amerika bimo pemerintahannya bergerak Irak. Artinya gini, kalau kita sudah yakin kudratullah itu bebas, sebebas-bebasnya memang Allah itu yang kuasa. Ini pun terserah pengiran gitu, ya Allah terserah jenengan. Cek wong kafir, cek markain, anjiran dia hidayah, dia monggo, malah saya. Wasi iman. Nah, ketika wasi iman itu kan Nabi ya janggal, kok malah wasi. Sekali Nabi di kitab wilayah sa'alaika budak. Ini kurang bagian tiga, malah Allah nggak hidayah wasi. Wali aneh Abu Thalib, mulai cilik ngurmat Nabi, mulai cilik bela Nabi. Nabi ketika dilawan berat sing mendampingi Abu Thalib. Nabi kepingin karep iman Abu Thalib malah wae kesam. Itu nunjukno tuh betapa akidah sampeyan Mustafa itu keliru, itu mau batas itu kan itu. Kita lah jadi usulan sing boleh, ya kemau. Ngomong sawangane misoi santri, penting be santri kedunya. Sawangane kita wis ngepat ngiku, wis mbok kilan. Serang arah untuk jadi kopi kan. Bisa jujur tapi walian. Roh santri sing soleh, masya Allah dijan belum. Jadi kita juga sini iman kita kacau.
Padahal kita saat ngaji kan sering kalau karo cerita-cerita kayak itu. Wahsi sing qatilu Hamzah malah iman. Abu Thalib sing nasiru Rasulillah mulai cilik. Orang sampean iman. Ibu nunjuk nolak Allah itu kudu bukai ya wes ben Allah ini tipe. Mari kula biasa ngono duwe kasus di masalah santai mau nemu. Sane jenengan ngoten sedih male. Mulane kula ora tau mikir. Sukoti matur kalau ora tau pikir. Gak bakal level pikir terus kan. Dua nak sama notisi bupati mayo pantu dan jadi mana keliru. Ada mana keliru itu cuti. Itu keliru, pengiran bapak atur sih ya. Mau tak mana pengiran sebenarnya sampai mati terus diamuk sampai. Enggak jadi nabi pun senang nih. Enggak, sampai zaman Nabi perang Uhud bareng itu Said Hamzah kabundut umat Islam terdesak. Nabi kan ngendikan kaifa yuflihu qaumun wallahu bi abiyaihim hakada. Di Nabi bareng itu Said Hamzah kabundut lesane ini kan kena gedhe kudu alih satu. Untune proto, wasu Jawa wajah iki kena pan. Bareng Nabi maksudno kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi abiyaihim hakada. Gak mungkin bejo wong sing ngenekno nabine. Saking dugane Nabi. Gak mungkin bejo kalau sampean misalnya TV saya umat kualat Pak Yai kan. Tapi jawabannya pengiran malah boten. Malah fikih topilai salah kamnal amri seyun. Aw yatuba alihim aw yu'atibahum fa'innarum lai salah kamnal amri seyun. Ini ora urusan Muhammad. Cetak itu buat cetak siksa ora urusan. Lai salah kamnal amri seyun. Aw yatuba alihim aw yu'atibahum. Ora urusan. Ya tenang kalau dibanding itu, betul disiksa. Intinya apa-apa mereka didikte oleh Nabi Muhammad itu sampai ya. Itu gak bisa mau didikte orang itu. Itu paling gampang zaman saat ini. Paham gitu. Jadi pokoknya sampai naik iman, Allah ala kulli syai'in qadir. Ya di mayasa, oh dulu masa iman itu tenanan. Mayasa. Ya di mayasa ya asa terserah Allah kan. Tapi kita orang ya asa itu artinya kiai. Jadi perasaan kita wong wani aku kurang ajar untuk hidayat. Justru untuk hidayat mergo gedeng kuwe. Kuat terus iman kita. Mulai cilik kapal Al-Qur'an, mulai cilik mondok imane kacau. Imane dipek menangi dhewe. La yadurukum illa dadi la yadurukum ora bare ana sapa Yahudi kum illa dan tenan kula ngaji tenan dadi la salah kam dal amri syai'un aw yatu fa'alihim wa adibahum fa innahum zalim tenan. Dadi contoh paling gampang sing populer niku Kang Ahmadun sampeyan yo tau krungu. Dadi wahsi qatilu Hamzah malah diparingi iman. Abu Thalib sing nasiru Rasulillah malah kanjeng Nabi kepen dituruti pisang donga malah ana innakala dadi menafkah walakin nawai kimanya nguberi mana istilah sebagai pengiran ube jadi kan nak wis ngaji ya di rumah jasa wa timah ya biasa kan ora usah sampean intervensinya sampean harus kamu hilangkan coba ngene ono wong ayu paksa ya di bareng robeti saya lek tuh dulu Allah pengiran terus anu wis ngomong aja saat ada keberatan. Ngomong saat awal orang iso ngiran tak iso diatur ngono. Wa yuqatilukum lawan merangi sapa kufar kum isra kabeh iwalukum lakbar. Monggo mengo sapa kufar kum isra kabeh alat bareng iku. Mun kajimin dikse bubar kabeh. Semala iki soro mongko nuli ora den tutumi sapa ngake. Duribat dan mestekno. Alaikum alih mengatasi ahli kita. Apa adillah itu? Apa keinaan? Nama kubikun ning diwae dan temokno sopo ahli kita. Ahli kita Yahudi maksudnya terutama ya. Illa bi hablin kecuali kelawan hablil minallah wa hablil minannas ayil mukminin. Wa huwa utai hablin minannas iku ahdu perjanjian Yahudi ilahi maring mukminin bil aman lan aman. Kalau ada ijazah yang atasnya negani ijazah. Dan awang Yahudi kepengen aman, niku kudu gelem bayar jizya ning wong iman. Jadi kata zaman Sayyidina Umar, mereka beli tempat di Palestina, nak gelem bayar jizya, jenenge kafir mustaq. Jadi dia dipraktekno zaman Sayyidina Umar.
Bapak dengan kode bali supaya dulu atau di bina waklan kuasa Allah. Berdilukan nanti pasti ali ngatas jatuh palmas karena aku rasa itu. Yahudi merasa miskin, ada orang juga tapi jadi rasa marah. Dari kaki anak kan yang guru nabi ayat lawal guru nabi ayat guru yakin. Dari ke dimasuk lawan perkorokan masyarakat supaya dua kali yang atas dinan Allah supaya Yahudi yang atas dinan itu melewati kata supaya. Mulai dengan iman di Allah sing ikhlas. Jadi iman itu sing ikhlas. Ini kan mesti bersama iman. Mesti ikhlas ngoten niku. Jadi misalnya Allah laku bisa ingkotir, sak kotir kotir. Saya sak kotir kotir ya. Ini sak kotir kotir. Jangan ke hidayat BTS, jangan ke hidayat bongkar. Ini sak kotir kotir termasuk orang potensi kiai sesat. Kami harus tanya salah mantap kalau kiai besar seorang ustaz menghamili santri ngaji. Harus tanya salah Islam rusak. Kalau Islam rusak juga kalau kiai. Gimana? Jadi rusak. Rasa Islam orang kiai itu ngambil santri ini Islam rusak. Jadi itu apa Islam rusak? Yang benar rusak. Yang rusak kiai itu. Malah sampai begitu syukur alhamdulillah. Yang rusak itu ketunangan. Malah ada ketunangan malah ada. Itu kurian. Mungkin ada nopo-nopo tidak ada apa-apa. Jadi kita ini kalau meyakini Allah qadir, sak qadir. Artinya ada satu batas sih gitu. Misalnya Allah di masyiah, sak masyiah. Jadi betul misalnya mulai kata kita tentang hadis ono BTS mulai bareng ngerti asu dilatih lemah dia nangkep asu ini harus banget ketika ingin dibari kita Allah. Tapi sebaliknya nggak kata versi soal. Artinya itu menjadi perbandingan. Memang Allah itu punya adat gini ke Ahmad Dunia. Orang yang soleh mulai kecil, Ahmad Dunia mulai cilik mondok. Bermodal jadi mantu kiai, bermantu kiai jadi kiai. Ini rata-rata semua khotimah, tapi rata-rata bisa orang. Muka. Masih rasa dua kalau aku memang. Nah dua kalau mau dikte pengeran, sepatu pak. Iya, kamu ada dua. Rendahannya, semuanya makamnya si agriman bener sih, karena apa-apa. Beda. Mungkin rokok enak orang rokok cara Rabi Adam ya jika saya ibadah karena takut neraka pun rokok mulai saya ini dok liane bersuarga rokok yang saya ini kurang isen saya belum isen ibadah karena bersuarga mulai saya Rabi Adam ya bapak juga bimbingan dari kami masuk wakar ya ada lah itu orang sobat ahli kitab usahaan itu bodoh jadi ahli kitab itu rakembar mana ini beda-beda min ahli kitab itu setengah setengah ahli kitab umatun di umat kau umatun kan sebenarnya mustati matun siap siksa bidatun alam jatuh nama itu sopo ahli kitab ayatilah anak ilai di tengah itu bagusnya jadi sebagian ahli kitab yang mau terus belajar ayat-ayat Allah yang tengah malam dan mereka mau sujud yu'minuna billah wal yaumil akhir lan dina akhir wa yaquluna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat lan bergegas kesusu cepat-cepat fil khairat qaula ikan tasawuf terus wa min mandai suka dalil bagian ahli kitab kayak begitu warisu bin asawuf itu pokoknya ya niku kitab ayat madaniyah pun bulan jadi polemik pun polemik kelas tinggi termasuk polemik dengan ahli kitab jadi ahli kitab ini bingung loh mulai dari karuman dari sampai nak wes kejual ngalim terus kumpul yang jopo beung ya di kulon sering mau bibel sampai bernafas banyak repot jadi kelihatan bahwa antar kitab suci mangusat di kelima ma'agum memang nggak bisa dipungkiri saling membenarkan kalau nanti mata sejarah-sejarah yang Yahudi itu memang kalau yang antar kitab suci itu menjadi mirip-mirip saya mukharraf sebagian termasuk nubuatun Nabi itu ya, yang mukharraf jadi nubuatun Nabi itu terus jadi rubah orang yang Nasrani tapi Islam lah kan sama le. Jadi nasibnya kitab suci kalau mantap mulai disik macam mukharraf itu mensunatullah zaman Nabi Sulaiman ninggal kitab hidayat jadi ini malah kitab sihir bang di bawah kafir Sulaiman walau kita sadina kafir alimunan asas zaman Taurat wonten kitab suci ya diubah jadi anti Isa. Barang Injil yang mestinya mengabdikan Isa jaga Abdullah
dirubah mana jadi Isa anak ibu. Quran bisa. Kalau ini menangi di ahli pulau tragedi Sia sing bulat itu Sia. Ibu jangan ahli tenan kalau mantan Nabi. Bulat itu. Jadi nasib kitab suci mulai ini memang riskan muharram dirubah. Sebab itu sunat itu. Lah Quran untungnya Quran itu tidak dirubah teksnya, tapi nak makna tetap dirubah. Makna kan mantan. Malah mau terjadi waktu mati bahar. Cuci tenang ya, kira sampai nyekel Ka'bah. Bunga mati Rasulullah, nganggep sirat tenang. Yang siap suami. Abu Bakar darah ini mal'un tenang ya bener. Yang siap darahnya Abu Bakar Umar mal'un. Sebodoh. Semua antri yo tenang oleh sirat itu ada. Orang sirat ya Karmanto. Mau dicilik diajari tauhid jalur Allah. Mau dicilik diajari takdir khairi wa syarri. Tapi tetap wae nak duwe khairi wa syarri itu tetap bingung. Jadi iman kita itu menjadi kewajar, itu mau ngamat dunia. Kita mulai cilik ngaji untuk belajar khairi wa syarri ini. Tapi ketika kita setengah rasional, setengah dialogis rasional, kok begitu Tuhan? Kok saya naik dulu? Ya saya, walau di rumahnya saya kok saya naik dulu. Jadi itu artinya kodok-kodok itu ngomongnya nak kampus-kampus teologi malah ketawa banget dari mana keantiannya pada kodok-kodok itu kan untuk seenaknya egois apa lalu pulang mau kita pakai pengiran kak ini milah pulang kepengen iman dok pulang orang yang busuan era pengen pun rokok sebetulnya kan mudah jadi orang iman yaitu tadi Allah Akbar kita sholat itu diajari Allah Akbar Allah Maha Besar dia sudah sampai situ saja Allah Akbar Allah Maha Besar. Ketika Allah itu Maha Besar, konsekuensi dari Maha Besar itu kan kehendak kita ada kesampaian kalah dengan kehendak Allah. Kehendak kita ada kesampaian kalah dengan kehendak Allah. Ya sudah, malah sampai nyaman. Taruh saja misalnya bahwa ingin husnul khotimah, gak kesampaian bahwa Allah mersakna husnul khotimah. Ini kan gak merubah Allahu Akbar. Jadi sebetulnya saat kita mengimani Akbar itu malah nyaman. Kamu sekarang minta hidup. Dengan kehidupan ini ya Allah Akbar, kita nanti mati toh padahal cek kebenaran anak buku ya Allah Akbar. Tapi gara-gara dungo yang berlebihan, jadi dungo itu dungo yang ganggu iman. Mestinya betul-betul Karmanto iman itu ditopang dungo, tapi itu dungo ganggu iman. Dungo kita ganggu iman. Kita tahu Allah Akbar, kita wajib iman Allah Akbar. Kita tahu masih Allah itu yang pasti terjadi. Iman kita kan mesti ngono Mustafa, masih Allah itu yang mesti terjadi. Tapi gara-gara terlalu pesimis itu Fatimah. Tunggu tenanan, tahu ngerasa itu Fatimah terus piye Islam. Gimana apa boleh jadi nanti pikir Fatimah. Jadi dongo kita malah ganggu kenyamanan dengan Allah gitu, dengan iman itu. Itu keliru sekali. Jadi kudunya kita iman billah. Nah, dengan kerendahan hati kita dulu, malah nyaman. Nah, jadi kan ajaran dungo Islam kan sederhana. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau iman sak kula nonton dengan keangkuhan iman saya, iman nomor 1 Allahu Akbar menak kandhani. Ya itu ajaran salat Akbar. Berarti nek imane sampean Allahu Akbar misalnya dungo Rabbana atina ngeten. Rabbana atina fid dunya hasanah artinya berarti ngeten ya Allah kamu yang besar, engkau yang besar. Jika kehasanan dunia sing saged nekakno jenengan. Begitu juga kekhasanan akhirat sing saged nekakno nggih jenengan. Tapi nek dengan maka model santri khusyuk, model santri bodoh. Lah kepengin dunia nggih enak akhirat enak. Dadi Allah sing ilang malah hadun nafsi sing kuat. Iku sing mari fasik yo iku sing mari gak wali, mendungan mati wali kula. Lho nggih lho, Allah udah ada. Yang ada sampean kan sawangane nangis dibeli mikir awake kan. Dari Allah eling aku ta eling awak. Jenenge wiridan cara apa kan faturuni aturkum eling aku. Lha ora ngono kuwi eling aku, cara pengiran eling awam dhewe kan. Bener wis kusuk. Entak oleh kusuke gak wali-wali. Yen ora wali model ngono. Pengiran ae jangkar iki. Lha nggih kita mulai cilik kan diajari salat Allahu Akbar. Sudah Akbar. Saat kita berdoa misalnya ya Allah utang pulau kata, artinya Allahu Akbar, Allah yang bisa menyelesaikan. Sehingga kamu itu kecil gitu. Allah yang ngerasa tauhid, no sampeyan yo tauhid nyaman kan. Tapi nak sampean hadir nafsi. Tak dengan ini mulai saiki nganti saiki resepnya harus piye. Akhirnya kan ruwet kan.
Mau amale sampean mbek pengiran sereten Bang Rumah, tapi itu sereten. Gak lega, gak saibal disaribin, gak nyaman. Tapi nak sampean ndonga model Allah Akbar nyaman. Ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan kelihatan sekali fakta Allah Akbar. Ya Allah, Engkau yang saya berharap jangan sesatkan hati saya setelah Engkau memberi hidayah. Karena Engkau yang bisa memberi. Berarti yang tersirat di situ ya Allah Akbar. Segalanya itu yang Akbar itu Engkau yang bisa memberi hidayah dan menyelamatkan hidayah saya. Tapi nak kembali nih hadun nafsi. Milik ngaji, tarik wangi ngapal alfiyah, ngelera karma. Jebule kok nang suruh khotimah, kok Allah kuasa nyuwulno khotimah. Itu kan berarti kekhawatiran sing mengganggu harmonisasi sampean mbek Allah. Khawatir ngono berumpat, khawatir orang ajar. Lha nggih kan mengganggu nyaman mbek Allah rumah. Nah jenenge wali kan mu'anasah billah asik dengan Allah taala itu mbek Allah. Nggih betul. Khawatir udah ada yang taala itu. Kita sering digoyang sandikus ke OPD, gak wedi semua, gak wedi. Kalau tema Allah, paling pengirannya tetap Allah. Oke, negara Isul Khotimah itu saat kita mati meyakini hal yang tidak diajarkan Islam. Dan lagi ini sampai meyakini ajaran sesuai ajaran Islam kan gak ngarah Isul Khotimah kan? Misalnya sampai Nabi mati, ya tetap baik. Seorang Nabi mati kan gak cuma malah ngendikan Allahumma arrofiqa la'ala. Engkau adalah teman terbaik. Jadi malah nyaman. Wafir riwayat Isma, pas Nabi Abu Dhabi terakhir sendiri, Allahumma arrofiqa la'ala. Malah nyaman kan artinya ya Allah engkau arrofiqa la'ala. Untuk nyaman. Tapi nak sampean gantung nawa, ya Allah. Yang mati ini kurang suhu khotimah, apa suhu khotimah itu rojin, malah akhirnya nangis ya. Malah bingung, gara-gara mikir hadun. Tapi nak sampean model iman kan nyaman. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Tapi ini oh jajal latihan iman ngoten keren. Nggak bertemu gue yang cerita gue soal ini. Jadi tidak perlu ngerti, rasa tuan wali soal itu. Hidup dijadain. Jadi rasa tuan wali soal itu, jadi tidak ada hubungan wali. Karena soal itu. Nah, darah ini pun sombong nggak Allah. Nanti sombong. Sombong gue api, bang. Mamang ke pengiran gue api sombong. Sombong karena pede ke pengiran gue api. Paham ya, jadi kuwabe dungo kita itu menopang iman kita. Itu sampai dungo sehingga guna apa? Iman wilang-wilang iman dulu. Jadi kita nak dungo sehingga menopang iman. Itu sehingga guna iman. Misalnya sampai dungo untuk rezeki, dan ya Allah, engkau yang akbar bisa memberi rezeki, bukan saya. Itu coba diwalik, itu mustajab terakhir. Tetap dengan itu serius, itu hal serius. Jadi Allah akbar, semua kita mengenai berdirikan. Tahlilnya mantap Allah akbar. Mantap. Boleh. Lalu anak kumpulan mulai susah. Wama tapalu min khairin. Wama tapalu ngelakoni sira kabeh min khairin sang kaafian falan tufalu. Monggo raden kafiri sira kuwi khair manane ora di sepelekno. Jadi semua perbuatan baik mesti ditulis. Wallahu alimul hakim. Innal ladina satuna ngake kafaru kang kafir sapa ladina lan dunya ora iso nyemugino angkum sange ladina kafaru amwali mala aulad minna wa syia. Anake dunyane ora iso nyelametno. Mulai tasabuna rumpi ya khoditu. Atalu mau te perumpamane perkara yen siku nakang infakna sapa kufar ya di hayati dunya. Yu kama talirikin wa dinu pamane angin. Jika kang dalam angin trihun sipun utai panas. Kharun au gardun satitu. Asupat kang kenani opo di khatta kaumin ing tandurane kaum. Iki kaumun. Kita malah diberi malah gabut. Kata komen apa kamu? Saya mana bakal berbantu? Salah cetak. Apalagi saya mana bakal berbantu? Masa kamu? Aku tak sepuluh mantan masa nuri sebenarnya kalau orang kaya aku takut karena kejar terus. Kalau sempat kusuban sama HP, jadi yang itu tak jatuh HP malah kapal. Tapi cek kena ngapal orang. Kata komen ya. Kita pun diberi malah. Aku diganti ya, gak usah ngerti taruh ke hati ya. Mau kadang lagi gak ngobrol kan, mau ngobrol kadang.
Gue pas sempat sebenarnya anak aku orang ngalim kayak aku terus blogger kok mahfud bapak ngalim malah orang ngalim. Jadi kalau dia kata kitab sing salah itu tak harokati meneh. Kuatir ben anakku gak ngalim kayak aku ambil lawyer. Saya untuk bilang orang, untuk bilang apa? Gue lamu anfusam. Adalah Rumanto ini kalau kita murah. Gue lamu anfusam. Kayak kali ini. Dalam kang dolimi sapa kaum anfusahum fa ahlakat mongko ngrusak apa hartu kaum minhum ing hartu kaum fa ahlakat mongko ngrusak apa sirun ing harta kaum wa ma dzalama walakin anfusahum ya ya ladina amanu la tatakhidu tunarab sira kabeh bitonatan ing kanca akrab ing dunikum saking salani ira kabeh iku aja dikanca akrab sangka sakjane wong iman minal yahud lan nasara munafikin nek anggap kanca akrab sing padha imane layak lunaku khobal ora nyiak-nyiakno sapa dunaku kum ing sira kabeh khobalan ing kesempatan mergo liyane wong mukmin iku gak ngarah nyiak-nyiakno kesempatan artinya semua kesempatan saat berteman itu berakibat merugekno Islam waktu podo seneng sapa dunikum. Mak ing perkara antum kan berat sira kabeh. Dijenenge wong kafir tetep menghendaki kita duwe masalah. Paham? Mereka tuh suka kalau kita punya masalah. Dia ikut berat dadi teman-teman kita awal berdua permusuhan min afwahim sanging mulut-mulute dunikum. Dunikum artinya wong kafir. Wa ma tufi sudur akbar. Wa ma te opo ae tufi kang nyamar napa sudur iku akbaru. Dari mulutnya saja kelihatan anti-Islam. Apa yang ada di dalam dadanya lebih besar. Maksudnya lebih anti-Islam. Kebayan alakumul ayat yang penting. Saya sekarang yang malam-malam ini. Besok malam berkata.